Iya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui pada saat ini industri UMKM itu masih mengalami tantangan yang cukup besar terkait dengan rendahnya daya beli masyarakat dan juga konteks ini kita melihat bahwa ekonomi Indonesia masih dalam kondisi yang belum optimal pemirsa. Nah, saat ini tentu UMKM kalau kita lihat itu banyak sekali persoalan seperti misalnya kesulitan akses permodalan dan juga akses kredit usaha rakyat yang digelontorkan pemerintah. Nah, saat ini kami sudah bersama dengan anggota Komisi 7 DPR, Bapak Iman Edi Nugraha dari fraksi Partai Demokrat, Pak ya. Ya, Demokrat. Pak, terima kasih Pak waktunya. Pak, terkait dengan tantangan UMKM kita pada hari ini, Pak, kita tahu bahwa ini membutuhkan perhatian khusus dari Komisi 7, Pak. Nah, tentu bagaimana Komisi 7 melihat hal ini dan kemudian apa yang kemudian perlu didorong oleh pemerintah, Pak, supaya UMKM kita ini bisa semakin maju dan berkembang di kemudian harinya, Pak. Baik, terima kasih Mas. Apa yang tadi disampaikan bahwa memang betul ya, karena saya setiap minggu itu kembali ke dapil ya. Dapil saya di Sukabumi, jadi sangat dekat jarak antara Jakarta Sukabumi. Persoalan utama yang dihadapi oleh para UMKM kita, masyarakat kecil di bawah itu adalah mereka sangat susah untuk mengakses program-program pemerintah yang hari ini diluncurkan. Programnya sudah bagus, saya kira pemerintahan Presiden Prabowo hari ini sudah meluncurkan kredit usaha rakyat sebesar 300 triliun rupiah. Ditambah kemarin Menteri Keuangan yang sudah disetujui oleh Presiden menarik dana dari Bank Indonesia untuk disalurkan ke bank-bank penyalur sebanyak 200 triliun. Saya kira itu tujuan dan maksudnya sudah baik. Bagaimana pemerintah hari ini ingin perekonomian di tingkat bawah, terutama daya beli masyarakat di bawah ini bisa meningkat, sehingga itu bisa meningkatkan pada pertumbuhan ekonomi nasional kita. Tapi faktanya di lapangan memang para pengusaha kecil ya, para UMKM ini masih kesulitan dalam mengakses pembiayaan. Saya juga ini sedang meraba-raba ini dana pemerintah yang cukup besar ini ya, kalau tidak salah per kuartal ketiga ini sudah terserap sebanyak kurang lebih 200 triliun dari kredit usaha rakyat, tetapi kalau faktanya di lapangan masih banyak masyarakat, para pelaku UMKM, para pengusaha kecil ini yang masih terjerat oleh bank rentenir-rentenir yang hari ini banyak mengatasnamakan koperasi. Jadi para pedagang kita kalau saya lihat, saya amati di lapangan itu, para pedagang kecil yang berjualan sehari-hari, itu mereka itu ditunggui oleh para penagih dari koperasi-koperasi yang entah itu koperasinya legal atau tidak. Yang jelas itu mereka masih terjerat oleh pinjaman-pinjaman yang menurut saya itu pinjaman ilegal. Nah, fungsi dari bank penyalur inilah yang saya kira harus dioptimalkan ya, menyasar, menyisir para pengusaha UMKM kita yang di lapangan faktanya memang kesulitan untuk mengakses dana ini. Pak, ini kan tadi disampaikan bahwa serapan kurnya sudah 200 triliun dari 300, Pak. Angka itu kan udah lebih 60%. Nah, artinya apakah indikator-indikator penerima kur itu perlu diperbaiki, Pak, dalam konteks ini supaya ada pemerataan distribusi gitu? Ya, saya kira mungkin Komisi 7 perlu juga nanti mengajak ya bank-bank penyalur kur ini untuk kita meminta data serapan yang 200 triliun di kuartal ketiga ini kemana saja gitu loh. Karena fakta di lapangan saya kira UMKM kita, masyarakat kecil kita masih kesulitan dalam mengakses dana kur ini. Jadi data itu perlu ya, mungkin nanti Komisi 7 bisa menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan bank penyalur ya, meminta data sejauh mana penyaluran ini dan seperti apa penerima di lapangan gitu loh. Jadi kita juga jangan sampai yang menerima itu juga gitu, sehingga masyarakat yang membutuhkan, yang betul-betul membutuhkan ini sulit untuk mengakses. Saya khawatir penerima dana kur ini kembali ke itu juga, sehingga tujuan pemerintah untuk
bagaimana dana ini bisa terakses oleh masyarakat di bawah ya secara merata ini tidak tercapai gitu. Pak, terus Pak, ini kan banyak sekali keluhan terkait dengan persyaratan perbankan Pak yang harus dipenuhi bagi UMKM seperti misalnya BI checking dan kelayakan atas suatu jaminan yang diberikan. Komisi 7 melihat ini gimana Pak? Apakah perlu ada satu perubahan dalam konteks pola distribusi persyaratan ini Pak dari Komisi 7 Pak? Yang pertama tadi bahwa masyarakat di bawah itu sulit untuk mengakses dana KUR ini. Tentang persyaratan memang ya, kalau saya lihat bahwa KUR di bawah 50 juta itu kan harusnya tidak harus ada jaminan. Tapi faktanya di lapangan saya memonitor, saya mendengar langsung dari masyarakat bahwa ketika mereka mau mengajukan dana KUR ini ya yang di bawah 50 juta itu mereka tetap diminta jaminan. Nah, ini masyarakat kecil itu kan mau menjaminkan apa? Mereka jangankan memiliki jaminan gitu loh. Mereka modal yang kecil saja ya untuk berusaha, untuk bertahan hidup mereka susah. Nah, tentu barangkali harus dipikirkan bagaimana regulasinya supaya memudahkan masyarakat kecil, para UMKM, para pelaku UMKM ini bisa dengan segera bisa mengakses dana-dana yang diluncurkan oleh pemerintahan Prabowo ini. Jadi saya kira harus ada evaluasi menyeluruh tentang penyaluran dana ini, semua harus terbuka ya. Data-data disajikan sudah sejauh mana penyaluran dana KUR yang sebesar 200 triliun yang kuartal ketiga ini sudah terserap. Karena memang sulit. Saya di lapangan ya, di dapil saya mendengar, Pak saya sulit untuk mendapatkan dana itu karena persyaratannya sangat panjang ya, persyaratannya sangat berat. Nah ini para pengusaha kecil di bawah ini kan juga kita tahu lah bahwa sumber daya manusia mereka juga sangat terbatas sehingga mereka ketika mereka frustasi untuk mengajukan dana KUR ya akhirnya mereka mengambil dana-dana ilegal yang tadi mengatasnamakan koperasi yang tagihannya tidak logis, bunganya tidak logis ya saya kira akhirnya mereka terjerat dan terlilit. Saya udah banyak menyelesaikan problem-problem seperti itu masyarakat di bawah itu. Pak, terakhir Pak, langkah-langkah yang seyogianya bisa dilakukan Komisi 7 Pak dalam mempermudah akses kredit bagi UMKM Pak. Kira-kira ke depan ini apa sih koordinasi-koordinasi yang akan dibangun gitu? Saya kira Ketua Komisi 7 ya Pak Saleh Daulay juga sangat keras itu di rapat komisi. Dia minta komitmen bank-bank penyalur ini supaya tidak mempersulit ya, tidak mempersulit masyarakat kecil, para UMKM dalam mengakses KUR. Itu dalam rapat kita sudah sepakat gitu loh. Tapi pada kenyataannya di lapangan, nah ini pada kenyataannya di lapangan para pengusaha, para UMKM ini, masyarakat kecil ini kesulitan untuk mengakses dana KUR. Apalagi kan sekarang pemerintah meluncurkan kembali ya dana 200 triliun ini untuk diserap oleh masyarakat. Nah kalau ini tidak dirubah, kalau polanya tidak dirubah, kalau persyaratannya tidak dirubah, saya kira tujuan yang bagus dari pemerintahan Prabowo ini juga tidak akan sampai dan dirasakan oleh masyarakat kecil. Pak Iman, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Selamat bertugas kembali Bapak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan Bapak Iman Adinugraha selaku anggota Komisi 7 DPR yang tadi disampaikan bahwa Komisi 7 akan terus mendorong permudahan akses KUR bagi UMKM agar nantinya ini bisa menjadi pionir pertumbuhan ekonomi dan juga kabar baik akan diterima bagi masyarakat karena kita tahu bahwa sebesar 97% pekerja kita ada pekerja di sektor UMKM dan diharapkan nanti akan ada satu stimulus yang bisa mendobrak pertumbuhan ekonomi kita di hari ini. Pemirsa, demikian laporan kami, kembali ke studio.